Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, bendera bajak laut dari serial anime Jepang One Piece menjadi sorotan publik bahkan menarik perhatian sejumlah media internasional. Bendera tersebut dikibarkan oleh sejumlah warga Indonesia di rumah, kendaraan, hingga area publik sebagai bentuk simbolik dari protes sosial dan politik. Tribuners, berikut sejumlah fakta-fakta yang berhasil kami rangkum. Fenomena ini memicu polemik. Pemerintah Indonesia melalui sejumlah pejabat tinggi negara menyuarakan kekhawatiran bahwa tren tersebut bisa memicu perpecahan persatuan nasional, bahkan dianggap sebagai bentuk ketidaktundukan simbolik. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dan Menko Polhukam Budi Gunawan menyebut aksi itu bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum, terutama jika dikibarkan pada 17 Agustus bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Budi Gunawan bahkan mengingatkan bahwa tindakan tersebut dapat dikenai konsekuensi pidana, merujuk pada Undang-Undang tahun 2009 tentang penghinaan terhadap simbol negara. Sebenarnya logo pada bendera One Piece merupakan modifikasi bendera Jolly Roger yang digunakan sebagai identitas bajak laut. Jolly Roger hanya terdiri dari tengkorak dan dua tulang yang disilangkan. Akan tetapi pada bendera One Piece, tengkorak menggunakan topi jerami yang merujuk pada pemimpin kru bajak laut Monkey D. Luffy. Jolly Roger secara umum jadi simbol perlawanan bajak laut terhadap penguasa. Dalam anime One Piece, bajak laut digambarkan sebagai penentang world government dan marines militernya. Tak hanya perlawanan, Jolly Roger juga lekat dengan makna kebebasan, persatuan, dan solidaritas sesama kru bajak laut. Tak hanya mengibarkan, masyarakat ternyata turut menggambar bendera One Piece di jalanan dalam rangka memeriahkan perayaan HUT ke-80 RI. Namun sejumlah mural One Piece di jalanan telah dihapus atas permintaan aparat serta pemerintah desa. Seperti di Surabaya, Jawa Timur, pemerintah kota turun tangan menurunkan bendera dan segala atribut tentang One Piece. Sebuah mural One Piece di kawasan Putat Gede, Suko Manunggal, Surabaya dihapus pada Senin 4 Agustus. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bankesbangpol Surabaya, Tunjung Iswan Daruk, menyatakan One Piece tak ada kaitannya dengan HUT RI sehingga perlu dilakukan penertiban. Penghapusan mural One Piece juga terjadi di RT 3 RW 8 Kelurahan Sewu, Jebres, Solo, Jawa Tengah. Camat Jebres Samsu Tri Wahyudi mengatakan personel TNI dikerahkan dalam penghapusan mural untuk menjaga kondusivitas. Sedangkan di Sragen, Jawa Tengah, Pemuda Karang Taruna dibangunkan personel TNI untuk menghapus mural One Piece pada Minggu siang. Mural One Piece di jalanan di Desa Jurung Rejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah belum ada 24 jam menghiasi pemukiman warga. Ketua Karang Taruna Jurang Jero Supriyanto mengatakan tak ada tujuan khusus dalam pembuatan mural One Piece. Supriyanto dibangunkan oleh personil TNI ketika tidur siang dan langsung diminta menghapus mural One Piece. Ia mengaku kecewa dengan keputusan aparat menghapus mural yang belum 24 jam menghiasi jalanan Jurang Jero. Dan meskipun mendapatkan polemik di dalam negeri, banyak pihak luar negeri justru menilai fenomena ini sebagai cerminan dari kekuatan budaya pop dalam membentuk narasi politik modern. The Straits Times dalam laporannya menyebut bahwa bendera bajak laut dari One Piece telah menjadi ekspresi kritis baru menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI. Media asal Singapura itu menyoroti bahwa pengibaran bendera tersebut mencerminkan frustasi masyarakat terhadap sistem politik dan bagaimana tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy, dipandang sebagai simbol perlawanan terhadap otoritas. Sementara itu, South China Morning Post atau SCMP menyebut bahwa menggunakan bendera One Piece di Indonesia adalah bentuk protes kreatif terhadap ketidakadilan. Media asal Hong Kong ini juga mengutip netizen yang menyebut bahwa bendera merah putih terlalu sakral untuk dikibarkan dalam situasi sosial saat ini, dan bahwa bendera Straw Hat Pirates melambangkan semangat perlawanan. Sementara itu, pakar komunikasi dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY, Fajar Junaidi, menilai bahwa pengibaran bendera anime One Piece di bawah bendera merah putih merupakan bentuk aktivisme sosial.
Fajar pun sapaan akrabnya mengatakan bahwa hal ini bisa dimaknai sebagai simbol identitas kelompok yang dalam konteks apa yang terjadi di Indonesia saat ini merupakan aktivisme sosial yang melakukan resistensi, yakni tindakan perlawanan atau penolakan dari masyarakat terhadap suatu perubahan kebijakan yang dianggap merugikan atau tidak adil. Fajar pun juga menjelaskan bahwa dalam hal politik, representasi karakter dan ideologi dalam One Piece menunjukkan pemaknaan semiotika di secondary signification, di mana karakter dirancang secara semiotik untuk mewakili nilai-nilai dan konflik sosial yang lebih luas. Sementara itu, sosiolog dari Universitas 11 Maret atau UNS Derajat Tri Kartono menyebut, pengibaran bendera One Piece adalah ekspresi masyarakat dalam mengikuti budaya populer dan mencoba membangun komunitas dan identitas dari hal tersebut. Oleh karena itu, ia menilai pengibaran bendera One Piece tidak terkait dengan simbol perlawanan terhadap negara. Menurut Derajat, negara tak perlu cemas dengan fenomena ini. Pasalnya, jika kecemasan itu sampai berakibat pada keluarnya tindakan negara yang menyeretkan pengibaran bendera One Piece sebagai salah satu perlawanan, maka fenomena ini justru akan menjadi simbol perlawanan. Ia menuturkan bahwa pengibaran bendera One Piece hanyalah upaya untuk membangunkan identitas. Terlebih setelah sorotan terkait hal ini berkurang, maka fenomena pengibaran bendera One Piece pelan-pelan akan hilang. Nah, Tribuners, itulah sejumlah fakta-fakta yang berhasil kami rangkum. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng dan terima kasih atas kebersamaannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.